Perkenalkan, nama saya Muhammad Iban Ramadan, NPM 231506194. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat tentang analisis dari data COVID-19 di Indonesia. Kita masuk pada bagian kode. Untuk yang pertama itu, di sini ada bagian import libraries yang akan digunakan. Itu ada Pandas yang digunakan untuk memanipulasi data dan analisis data. Kemudian ada Matplotlib, itu digunakan untuk membuat plot dan visualisasi data. Kemudian ada juga Seaborn yang digunakan untuk visualisasi data tingkat lanjut. Kemudian ada Model Selection Train yang digunakan untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan pengujian. Karena di sini pada visualisasi yang saya buat itu ada prediksinya juga. Kemudian ada linear model yang digunakan untuk membuat model regresi linear. Lalu ada matrix mean squared error yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Yang kemudian ada NumPy yang digunakan untuk operasi numerik. Terakhir ada warnings yang digunakan untuk mengelola peringatan dalam kode, karena sebenarnya dari libraries yang Seaborn ini sebentar lagi karena ada update, dia bakalan ada peringatan bahwa bakalan ada update selanjutnya. Jadi saya gunain libraries warnings ini supaya buat ignore dari peringatan itu atau mengabaikan peringatan itu. Kemudian kita masuk ke line. Setelah libraries ini ada memuat dataset. Itu di sini ada file path yang menentukan file path datasetnya atau tepatnya datasetnya itu di mana. Kemudian ada read CSV ini untuk membaca file CSV yang dimuat dalam data yang kemudian dimasukkan ke dalam data frame atau DF. Kemudian ada bagian menyesuaikan nama kolom berdasarkan dataset yang sebenarnya. Jadi disesuaikan dulu nama kolom itu dikelompokin sesuai dengan data pada CSV itu. Jadi ini fungsinya untuk mengatur nama kolom sesuai dengan dataset yang digunakan. Kayak misalnya ini ada kolom data, kolom tanggal atau date, itu kita beri nama dengan date dan berikutnya. Kemudian ini ada yang langkah kedua, ini pembersihan data. Itu karena datanya ini sebenarnya ada nilai yang hilang juga. Jadi karena ada nilai yang hilang atau nilai yang nggak ada di datanya itu, kita isi aja nilai yang nggak ada di data itu dengan rata-rata pada kolomnya itu. Jadi dengan fungsi fill NA ini, jadi mengisi nilai yang hilang atau NA number di setiap kolom dengan rata-rata pada kolom tersebut ya. Terus ada mengonversi date ke date time. Maksudnya date ke date time itu yang tadinya dataset dari kolom data itu masuk ke tipe data date time. Jadi biar dia kebaca, karena kan date time itu gabungan dari dua ini biasanya, misalnya kayak angka sama huruf, karena di data juga gitu. Kemudian kita mengganti nilai NF dengan NaN. Jadi mengganti nilai positif dan negatif tak hingga dengan NaN, karena itu bisa mempengaruhi hasilnya nanti. Kemudian ini dan nilai NaN tadi itu diganti dengan rata-rata pada kolom tersebut ya, supaya nggak mengacaukan hasil. Kemudian ini ada mengabaikan future warning. Ya, ini yang tadi disebut di awal, karena library Seaborn itu sebentar lagi ada update, jadi dia ada pesan peringatan bahwa sebentar lagi Seaborn itu mau update. Jadi supaya itu pesannya nggak muncul aja, biar rapih aja sebenarnya pada outputnya. Sebenarnya nggak banyak banget, cuma biar dia ngabaikan peringatannya itu, jadi nggak muncul pesan pada outputnya. Kemudian berikutnya ada memverifikasi perubahan. Verifikasi perubahan itu nampilin informasi umum tentang data frame, termasuk tipe data dan jumlah nilai non-null di setiap kolom. Ya, nilai NaN tadi itu.
Terus ini ada langkah ketiga yaitu analisis data eksploratif atau EDA. Ini nih DF describe ini jadi dia tuh ya sesuai dengan namanya DF describe. Describe itu kan sama aja kayak menjelaskan atau mendeskripsikan. Jadi ini nih menyediakan statistik deskriptif dasar untuk setiap kolom numerik dan dalam data frame-nya itu. Nah, ini bagian masuk pada visualisasi pada output yang pertama, pada grafik yang pertama tentunya. Visualisasi dari total kasus sembuh dan kematian. Jadi untuk grafiknya ini yang pertama itu ada figur yang membuat gambar baru dengan ukuran tertentu, terus plot itu untuk garis setiap kategori, kayak misalnya plot pada ini ada plot total kasus, total sembuh, sama total kematian. Kemudian ada label, terus nama title juga itu buat menetapkan label pada sumbu dan judul grafik. Jadi sesuai garisnya itu sesuai pada label yang mana, tab sama sumbu grafik itu mengarah ke judul yang mana gitu. Kemudian ada yang terakhir tuh PLT show-nya itu ya untuk menampilkan sesuai dengan namanya show, atau show itu tampil atau menampilkan. Ini kemudian ada juga masuk ke visualisasi terperinci ini yang grafik kedua, yaitu tentang kasus baru, sembuh, dan kematian dari waktu ke waktu. Di sini ya sama seperti tadi, dia masih ada pakai subplot dan plot juga untuk membuat dari garis-garis ini. Contohnya ini kan ada plot tanggal, sembuh, dan lain-lain ini. Kemudian ada juga label dan title-nya juga sama. Sini sama aja dengan yang sebelumnya juga, tinggal disesuaikan aja karena kan untuk yang ngatur bagian analisisnya sebenarnya tuh algoritma yang di atas tadi. Kalau untuk bagian ini cuma untuk nampilin aja hasil dari analisisnya. Makanya ini bagian visualisasinya. Terus ini ada pemodelan yang langkah 4 ini, itu menentukan kolom yang akan digunakan sebagai fitur dan sebagai target. Maka di sini ada yang ditetapkan, istilahnya kayak variabel. Nah, ini kayak masukin variabelnya itu, di fitur tuh ada kolom yang terkonfirmasi, kolom yang sembuh, sama kolom yang dead itu masuk ke fitur. Kemudian targetnya itu ada active column. Kemudian berikutnya ada mempersiapkan data untuk pemodelan. Jadi itu dari dataset kan tadi udah ditetapkan tuh siapa yang jadi fitur, siapa yang jadi target. Kemudian itu untuk yang X itu sama aja data dari fitur. Kemudian yang Y itu data dari target. Tuh. Kemudian ada membagi data ini, karena di analisis yang terakhir tuh ada pembagian datanya, atau bisa dibilang ini prediksinya tuh sesuai atau enggak, atau mengujinya. Ini pakai fungsi train test split, membagi data menjadi set pelatihan 80% dan set pengujian 20%. Kemudian ada melatih model. Di sini linear regression itu membuat objek model regresi linear. Kemudian model fit itu untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Yang data pelatihan tadi yang ada di sebelumnya, yang X train sama Y trainnya. Kemudian untuk membuat prediksi itu model predict, untuk membuat prediksi menggunakan data pengujian, yang dimana tadi itu X test. Ini sebenarnya masih terkait dengan yang sebelumnya tadi, itu yang fitur sama target tuh masuk ke variabel-variabel sebelumnya. Terus ini ada mengevaluasi model. Untuk MSE itu sama aja mean square error, atau menghitung rata-rata kesalahan kuadrat antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Jadi untuk menguji sebenarnya nih akurat apa enggak nilai prediksinya itu. Terus kalau print itu ya untuk menampilkan. Kemudian yang langkah kelima itu interpretasi.
Ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini untuk buat grafiknya. Di sini pakai figure, scatter, label. Terus yang terakhir ada show untuk menampilkan hasil grafiknya. Terus di sini ada analisis tambahan dari residual. Residual tuh bisa dibilang kalau dalam bahasa Indonesia tuh zat yang sudah tidak terpakai atau sampah atau sebagainya gitu ya. Jadi maksudnya residual di sini tuh yang menjadi kesalahan atau yang gak terbukti gitulah prediksinya. Jadi ini untuk menghitung residual ini gunain yang tadi kan ada targetnya tuh masuk ke variabel Y. Jadi ini residual tuh Y test dikurang Y prediksi. Jadi itu sebagai selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Kemudian ini ya untuk menampilkan grafiknya tadi pakai figure, terus dan lain-lain ini ada karena ini pakai histogram jadi pakai hisplot. Kalau misalnya cuma grafik garis biasa itu biasanya pakai plot, tapi karena ini histogram jadi hisplot tinggal ditambahin his doang di depannya. Terus ada label dan title. Kemudian terakhir ada PLT show untuk nampilin grafiknya. Di sini saya tambahkan juga kesimpulan. Itu ini kesimpulannya ya ini berupa pesan gitu pakai ketik 2-3 kali. Sini ada kesimpulan dan rekomendasinya juga. Terus yang terakhir tuh print kesimpulan untuk menampilkan kesimpulannya atau muncul pada outputnya. Sekarang saya akan menjelaskan grafiknya atau outputnya itu kan berupa grafik. Nah, jadi akan saya jelaskan tuh apa sih tuh outputnya tuh gambarin apa informasi yang bisa kita dapat dari grafik tersebut. Nah, untuk yang grafik pertama ini dia tuh menunjukkan tren 3 metrik utama terkait COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu. Jadi dari garis total waktunya itu nunjukin jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi dari hari ke hari. Di situ kan tertera juga tanggalnya sesuai dengan data. Kemudian ada garis total sembuh menunjukkan jumlah kumulatif pasien yang sembuh dari hari ke hari. Kemudian garis total kematian yang menunjukkan kumulatif kematian akibat COVID-19 dari hari ke hari. Jadi grafik ini tuh memvisualisasikan bagaimana jumlah kasus sembuh dan kematian berkembang seiring waktu, memberikan wawasan tentang keparahan dan perkembangan pandemi di Indonesia. Ya tentunya dalam kurun waktu yang sesuai dengan data tadi sekitar 2020. Kemudian di sini untuk grafik yang kedua yaitu grafik kasus baru, sembuh baru, dan kematian baru. Grafik ini tuh terdiri dari 3 subgrafik yang dimana masing-masing itu menunjukkan data harian. Untuk yang pertama tuh grafik kasus baru menunjukkan jumlah kasus baru yang dilaporkan setiap hari. Kemudian grafik sembuh baru tuh menunjukkan jumlah pasien yang sembuh tiap hari. Kemudian grafik kematian baru tuh menunjukkan jumlah kematian baru yang dilaporkan setiap hari. Grafik ini membantu memvisualisasikan fluktuasi. Jadi dia pertambahan nilai harian ataupun penurunan nilai harian dalam kasus baru, pemulihan, dan kematian. Jadi memberikan wawasan lebih detail tentang dinamika harian pandemik dari kurun waktu yang lumayan cukup dekat. Karena pada data ini sebenarnya bukan dalam jangka waktu yang lama juga, bukan sampai setahun lebih atau beberapa tahun. Karena ini memang data yang lebih ke harian daripada untuk tahunan. Kemudian ada grafik perbandingan nilai sebenarnya versus dengan prediksi. Grafik ini tuh membandingkan nilai sebenarnya dengan nilai prediksi yang diprediksikan dari model regresi linear. Sumbu X itu menunjukkan jumlah kasus aktif yang sebenarnya dan sumbu Y itu menunjukkan jumlah kasus aktif yang diprediksi oleh model. Setiap titik-titik ini mewakili satu data poin dari set pengujian, di mana posisi titik menunjukkan perbandingan antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Jika model ini melakukan prediksi dengan sangat baik, titik ini akan cenderung berada di garis diagonal yang menunjukkan Y test tuh maksudnya tadi tuh yang Y itu kan target test sama dengan target prediksi. Jadi sesuai tes dengan prediksinya itu. Grafik ini tuh membantu menilai akurasi model prediksi dengan menggambarkan seberapa dekat prediksi model dengan nilai sebenarnya. Yang kemudian yang terakhir itu ada
grafik dari distribusi residualnya, yang dimana tadi residual itu zat, ya bisa dibilang zat yang tidak berguna atau tidak bisa diapa-apakan. Jadi ini merupakan grafik dari tingkat kesalahannya itu. Jadi grafik ini tuh menunjukkan distribusi dari residual, selisih antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Untuk residual itu mengukur kesalahan prediksi model. Nilai residual yang mendekati 0 menunjukkan bahwa prediksi model mendekati nilai sebenarnya. Kemudian ada KDE-nya. KDE itu kernel density estimate atau garis yang memperlihatkan estimasi kepadatan distribusi residual yang membantu dalam visualisasi distribusi residual yang lebih halus. Kalau sebagian besar dari residual itu mendekati 0, berarti menunjukkan bahwa model ini memiliki akurasi prediksi yang baik. Distribusi yang simetris dan mendekati 0 menunjukkan bahwa tidak ada bias sistematis dalam prediksi model. Jadi tidak ada kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pemodelan ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih salah kata saya ucapkan mohon maaf. Semoga dari penjelasan ini dapat menjelaskan makna dari setiap grafik yang dihasilkan oleh kode analisis data COVID-19 di Indonesia yang telah saya buat. Terima kasih, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.